Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari-hari di bulan Ramadan ini dengan baik, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada istri beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita dapat mengambil ibroh hikmah dari kisah perjalanan beliau yang luar biasa, agar kita terus bisa semangat dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Riza, masih di acara Jingga ya, ngaji bersama, ngaji bareng keluarga. Ya. Nah, pada episode kajian tafsir hari ini kita akan melanjutkan tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 10. Jika pada pekan lalu kita sudah belajar tafsir ayat 1 sampai dengan ayat 5, hari ini kita sama-sama akan dengarkan tafsir ayat 6 sampai dengan ayat 10. Nah, masih bersama dengan Ustadz Atep Supriyatna nih, Ustadz yang kita banggakan semua ya, Masya Allah. Dan kita doakan semoga Allah muliakan beliau, ya. Amin. Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin. Nah, baik, bagaimana Ustadz? Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Untuk mengefektifkan waktu, untuk kesempatan, langsung saya berikan kepada Ustadz Atep Supriyatna. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa kembali bermuajahah, bisa kembali bertemu pada acara yang sangat spesial. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ilmu, pengetahuan, dan banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang kita senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa bermunajat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad SAW yang nanti kelak di yaumil qiyamah dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang Rasulullah dan mendapatkan syafaat berupa pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, di pekan-pekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana sikap kita, etika kita, adab kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita membahas di pekan yang lalu tentang hablu minallah, ya, hubungan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-10. Ya, lebih membahas tentang bagaimana kemudian interaksi kita dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita,
dalam hal ini membahas, mengkaji tentang hablum minan nas. Karena dalam Islam ini tidak hanya kemudian berbicara hablum minallah saja, tapi kemudian bagaimana kemudian kita ini harus punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Allah dan punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, insyaallah kita akan menjadi insan-insan, manusia-manusia yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Baik sahabat Usamah yang dirahmati Allah, silahkan bisa dibuka Al-Qur'annya, dibuka mushafnya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, apabila telah datang kepada kalian fasikun, orang-orang fasik, binaba'in, dengan membawa berita, dengan membawa kabar, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, ayat ini turun ya, berkenaan dengan satu kejadian di mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ila Bani Mustalik, mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ila Bani Mustalik, kepada kafilah Bani Mustalik yang pada waktu itu dipimpin oleh salah seorang yang namanya adalah Al-Haris, liyakhudahum minhum minas sadaqat. Tujuannya adalah untuk mengambil harta zakat yang sudah dikumpulkan oleh Bani Mustalik untuk kemudian diambil. Wa innahum, dan sesungguhnya lamma atahum, ketika kemudian Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini mendatangi mereka kepada Bani Mustalik, farihu, mereka gembira menyambut utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah, keluar semuanya begitu gembira. Farihu wa khuruju, dan kemudian mereka keluar, yatalaqauna Rasulillah, menemui utusannya daripada utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terjadilah kemudian di sini, di mana kemudian Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid merasa gentar, takut. Ya, kemudian Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini mengambil sebuah kesimpulan, jangan-jangan mereka mau membunuh saya ini, mau membunuh saya. Akhirnya kemudian Al-Walid bin Abi Mu'aid ya, ini kemudian langsung pulang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mereka sudah murtad ya Rasulullah, mereka tidak mau memberikan harta zakatnya ya Rasulullah, mereka tidak mau memberikan harta zakatnya ya Rasulullah, mereka sudah murtad. Pada waktu itu Rasulullah ya, meng-cross check ya, sampai kemudian mengutus sahabat Khalid bin Walid. Nah, disinilah kemudian menunjukkan bahwa Rasulullah juga tidak mengerti bagaimana kemudian keadaan yang sebenarnya. Kalau Rasulullah tahu bagaimana kemudian keadaan sebenarnya, enggak, bukan seperti itu. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui sesuatu yang gaib ya. Ketika kemudian datang Khalid bin Walid ya ke kabilah Bani Mustalik, bahwa kemudian tidak seperti yang disangkakan, maka kejadian tersebut nazalat hadhil ayat, turunlah ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, apabila telah datang kepada kalian ya orang-orang fasik, binaba'in, dengan membawa kabar ya, berita, fatabayyanu, telitilah kebenarannya, antusibu qauman ya, yang kemudian nanti bisa menimpakan kemudharatan, kecelakaan, qauman, kepada sebuah kaum, bijahalatin,
yang diakibatkan kebodohan, kecerobohan, ya. Ala ma fa'altum nadimin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kamu akan menyesal atas apa yang telah kamu kerjakan. Dan kemudian ikhwah fillah, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, maka kata Rasulullah bersabda di dalam satu hadisnya, at-tabayyunu minallah, tabayyun itu dari Allah, wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu, terburu-buru, menyimpulkan, akhirnya membawa kepada sebuah kesalahpahaman, minasyaitan, dari syaitan. Maka buru-buru, terburu-buru, tergesa-gesa ini memang tidak diperbolehkan, dilarang di dalam segala hal, kecuali ada tiga. Kecuali ada tiga yang kemudian dibolehkan kita tergesa-gesa, dibolehkan. Yang pertama, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, kita dibolehkan tergesa-gesa untuk kemudian berbuka kalau kemudian sudah pada waktunya, ya. Kalau sudah waktunya berbuka, tergesa-gesa langsung ajilul fitra, maka ada bahasa ta'jil. Ta'jil itu adalah makanan yang berfungsi untuk menyegerakan kita untuk berbuka. Kemudian yang kedua yang dibolehkan untuk tergesa-gesa lagi adalah menikahkan, ya, anak putrinya, anak laki-lakinya yang sudah siap untuk menikah, segerakan, jangan nunggu apalagi, begitu ya, segerakan. Kemudian yang ketiga yang dibolehkan, bahkan diharuskan bersegera adalah membayar hutang. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah segera lunasi hutangnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat Usamah yang dirahmati Allah, di sini dijelaskan at-tabayyunu minallah, bahwa tabayyun itu dari Allah, wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa, terburu-buru adalah dari syaitan. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwasannya di antara kalian, di sisi kalian ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada Rasulullah, kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu a'lam bimasalihikum, bahwasanya Rasulullah itu lebih mengetahui terhadap kemaslahatan daripada umatnya. Wa asfaqu alaikum minkum, dan lebih sayang kepada kalian daripada diri kalian sendiri. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, kalaulah saja Rasulullah menuruti kalian fi katsirin minal amri, pada banyak hal perkara, la'anittum, maka sungguh kalian akan repot sendiri. Kalau misalkan Rasulullah menuruti kemauan para sahabat. Jadi ada para sahabat yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kemudian Rasulullah tidak menuruti kemauan para sahabat itu. Satu contoh, ada 3 orang yang datang kepada istri Rasulullah, menanyakan bagaimana kemudian ibadahnya Rasulullah. Ibadahnya Rasulullah seperti ini. Mereka 3 orang ini menganggap, wah, biasa-biasa saja ya. Wah, wajah Rasulullah itu memang sudah maksum, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita belum maksum, dan kemudian dosanya sangat banyak. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Saya, kata para sahabat itu, tidak dijamin masuk surga. Maka kemudian salah seorang mereka berkata, ya, mereka kemudian berkata, sa'asumu wala uftir, saya ini akan saum terus dan tidak akan pernah berbuka. Wa usalli wala anam, dan saya akan sholat dan tidak akan tidur. Dan satu lagi, yang ketiga kemudian mengatakan, ya, wala atazawwajun nisa, saya tidak akan pernah menikahi perempuan, begitu ya, melenakan, begitu ya. Kemudian sahabat Usamah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kejadian itu, datanglah kepada ketiga sahabat itu, ana akhsyakum wa atqakum lillah, saya ini adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
asumu wa uftir, saya puasa dan saya juga berbuka gitu ya. Usolli wa anam, saya sholat dan saya juga tidur begitu. Jadi biasa saja ya. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Sampai kemudian kejadian itu ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku. Ya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, maka kalau Rasulullah menuruti kemauan kalian, para sahabat maksudnya, pada banyak hal la'anitum, maka kalian akan repot sendiri begitu. Walakin Allah, akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah menumbuhkan kepada kalian iman, ya, menumbuhkan rasa cinta kepada kalian terhadap keimanan. Wa zayyanahu, dan menghiasinya fi qulubikum, pada hati-hati kalian. Wa karroha, dan menumbuhkan rasa benci ilaikum, kepada kalian. Al kufra, kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat dari ayat ini ya, bahwa salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang cinta terhadap keimanan, ya, kemudian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Menarik lagi apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya yang sahih. Beliau bersabda, al-Islam alaniyah. Islam itu alaniyah, terang-terangan. Coba kalau kita lihat rukun Islam dari mulai syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji, seluruhnya, ritual seluruhnya kelihatan. Betul ya? Seluruhnya kelihatan semuanya, Pak Riza. Semuanya ada. Syahadat disaksikan. Orang yang mau masuk Islam, syahadat disaksikan. Sholat kelihatan juga. Kemudian zakat kelihatan, bayar zakat. Puasa kelihatan juga. Haji, apalagi haji kelihatan. Al-Islamu alaniyah. Islam itu terang-terangan, kelihatan. Wal iman fil qalbi, kata Rasulullah, dan iman itu ada di dalam hati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, thumma yushiru biyadihi ila sadrihi. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan biyadihi, dengan tangannya, ila sadrihi, kepada dadanya, thalatha marrat, 3 kali. Thumma yaqul, kemudian beliau bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Ya, tidak ada yang kemudian mengetahui. Islam, ya, Islam itu kelihatan semuanya, ritual Islam itu kelihatan terang-terang. Tetapi kemudian keimanan itu, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, al-imanu fil qalbi. Iman itu di dalam hati. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, maka kita tidak henti-hentinya meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman, keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah di dalam hati-hati kami. Wa karrih, dan bencikan kepada kami, ya, al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-8 Allah berfirman, fadlam minallah wa ni'mah, itulah karunia dari Allah, wa ni'mah, dan kenikmatan. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita lanjutkan di ayat yang ke-9. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina,
Dan jika ada dua kelompok minal mu'minina dari orang-orang yang beriman, iktatalu, yang mereka saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya, ini Imam Bukhari mengambil dalil dari ayat ini bahwa orang yang beriman yang melakukan dosa besar ini la yakhruj minal iman, tidak keluar dari keimanannya. Tidak seperti beberapa pemahaman yang lain kaum Khawarij yang sampai kemudian mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar sudah keluar dari iman. Tetapi kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar sekalipun tidak keluar dari keimanannya. Beliau kemudian mengambil istimbat dalil daripada kemudian ayat ini. Wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, iktatalu, yang mereka saling berperang, saling membunuh begitu, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in bagat, ya, fa in bagat, jika bagat ihdahuma, salah satu kelompok dari keduanya, ya, berbuat zalim kepada yang lainnya, artinya melanggar perjanjian, kira-kira seperti itu, melanggar perjanjian alal ukhra, kepada yang lainnya, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang-orang yang berbuat zalim itu, yang melanggar perjanjian itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia memenuhi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, maka apabila mereka sudah memenuhi, ya, sudah kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah di antara keduanya bil adli, dengan keadilan, wa aqsitu, dan aqsitu juga sama dengan adil juga. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, kemudian di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara persaudaraan kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, ketika kita menjadi seorang muslim yang kemudian menolong saudara-saudara kita, maka dengan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba jika si hamba tadi menolong daripada saudara-saudaranya. Ada satu tips yang cukup menarik supaya doa kita cepat terkabul, Pak Riza. Agar doa kita cepat terkabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita langsung kemudian didoakan oleh para malaikat, adalah dengan cara mendoakan saudara-saudara kita. Ini ada hadisnya yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah, idza da'al muslim, apabila seorang muslim da'a, berdoa, memohon, ya, li akhihi, untuk kebaikan saudaranya, bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, qalal malak, maka malaikat yang di sampingnya, malaikat yang di sebelahnya, amin, kabulkan ya Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan saudara kita, langsung kita didoakan oleh malaikat, amin. Kemudian malaikat itu mengatakan, walaka mithluhu, dan engkau juga akan mendapatkan seperti apa yang kau dapatkan. Kita doakan saudara-saudara kita, dan kita pun akan didoakan oleh para malaikat. Ini adalah satu cara bagaimana kemudian doa kita cepat terkabul dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kita lanjutkan di kesempatan yang lain, di episode yang lain. Demikian tafsir penjelasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai dengan ayat yang 10.
Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat Usama semua, di ayat ke-6 sampai dengan 10 ini salah satunya menitik beratkan akan pentingnya sebuah tabayun. Betul. Cross check ya Ustadz ya. Cross check dulu. Ya, apalagi di zaman saat ini Ustadz, di mana kita tahu ya istilah hoax ya. Betul Istilah, sekali. berita-berita bohong, berita-berita palsu itu luar biasa sekali berseliweran. Nah, lalu bagaimana tipsnya nih kita untuk kemudian agar tidak, bahasanya itu mungkin kemakan hoax gitu ya, mempercayai kemudian berita-berita palsu itu bagaimana caranya, Ustaz? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Ya, ini pertanyaan keadaan hari ini ya, betul sekali. Yang berkaitan dengan dunia digital ya, dimana kemudian berita-berita tersebar dengan sangat cepat sekali. Ketika kita kemudian mendapatkan berita ya ataupun kabar, ini kita kemudian harus cross check dulu, teliti dulu dari mana, dari siapa yang menyampaikan. Kalau kemudian kita mengenal yang menyampaikan adalah orang yang thiqah, orang yang secara keislamannya baik, sholat berjamaahnya baik, tilawah Al-Qur'annya baik, hubungan dengan kemudian keluarganya baik, keislamannya baik, orang yang thiqah, orang yang dapat dipercaya, bolehlah kemudian kita mempercayainya ya. Tapi kemudian ya, sahabat Usama yang dirahmati Allah, Pak Riza dan yang lain semuanya, ketika kita mendapatkan berita ya ataupun kabar dari orang yang tidak dikenal siapa dia ya, dari tulisan di mana siapa yang membuat, bahkan kita seringkali kemudian mendapatkan berita bahwa berita itu kejadiannya 2 tahun yang lalu begitu, 3 tahun yang lalu kemudian diangkat kembali ya, yang kemudian tidak jelas siapa yang membuat, kapan membuat, di mana kejadiannya, apakah foto tersebut benar, apakah foto tersebut editan dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, at-tabayyunu minallah. Tabayyun itu dari Allah ya. Wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu berasal daripada setan. Jadi harus tabayyun dulu ya, karena kemudian tidak sedikit ada kejadian ya, terjadi permusuhan, pertengkaran, perselisihan, perpecahan bangsa ini adu domba ini diakibatkan apa? Berita-berita yang hoax, yang tidak benar ya, akhirnya kemudian banyak kesalahpahaman ya. Sama sebagaimana kemudian kejadian tadi ya, asbabun nuzul daripada surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, di mana kemudian Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth langsung kemudian kaget, getar, takut, pulang, disangkanya mau membunuh dia ya. Sebaliknya ya, rombongan ataupun kemudian kelompok dari Bani Mustalik ini ingin menyambutnya. Nah, ini kan terjadi kesalahpahaman ya, begitu Pak Riza ya. Oke, Masya Allah ya, luar biasa sekali tadi. Jadi kita ingat-ingat betul, karena memang di zaman saat ini kita mungkin agak susah kemudian untuk membedakan mana kemudian berita yang benar, mana juga berita yang tidak benar gitu ya Ustaz. Barangkali mungkin agak lebih berhati-hati saja gitu ya. Betul. Gitu, oke. Terus Ustaz, terkait ayat 6 sampai dengan ayat 10 juga tadi dijelaskan terkait hubungan kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Menurut Ustadz Atep nih, bagaimana baiknya hubungan kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim gitu, Ustadz? Ya, hubungan kita dengan sesama muslim ya, sebagaimana yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau kemudian bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, kata Rasulullah, bila mana orang Islam yang lain, muslim yang lain merasa aman daripada lisan dan tangannya. Artinya apa? Orang muslim, orang yang beragama Islam tidak mungkin menyakiti baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Seorang muslim yang lain yang kemudian bergaul, berinteraksi dengan muslim yang lain merasa nyaman. Makanya cukup menarik kalau kita hubungkan dengan surat
Ibrahim ayat yang ke-24, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menganalogikan orang Islam itu sebagaimana pohon. Coba kita lihat pohon. Orang yang duduk di bawah pohon nyaman ya. Nyaman. Begitulah kemudian orang Islam, orang-orang yang duduk di bawah pohon nyaman, adem, ayem. Bahkan Pak Riza, saya waktu di pesantren seringkali cukur di bawah pohon, Pak Riza. Ya, cukur di bawah pohon ya gratis. Ya. Gratis. Jadi sahabat Usamah yang dirahmati Allah, begitulah kemudian orang Islam. Tapi tidak cukup kemudian hanya memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang di sekitar. Orang Islam itu memberikan manfaatnya kepada orang lain. Sebagaimana apa? Sebagaimana pohon yang memberikan buahnya. Tu'ti ukulaha kullahin. Dia memberikan buahnya sepanjang masa. Memberikan buahnya, memberikan manfaat kepada orang-orang yang di sekitar. Kita memberikan kenyamanan, adem, sejuk. Mereka bergaul dengan kita, dan mereka pun orang-orang yang di sekeliling kita merasakan manfaat dari kita. Begitu Pak Riza. Masya Allah Ustaz. Luar biasa sekali tadi. Mungkin yang terakhir nih Ustaz ya. Barangkali apa yang bisa kita simpulkan dari ayat 6 sampai dengan ayat 10 ini Ustaz? Kesimpulannya, intinya, isi kandungannya itu apa saja gitu. Ya. Isi kandungan daripada ayat 6 sampai ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang adab ataupun interaksi dengan sesama manusia. Ya. Artinya tidak hanya kemudian hablum minallah, tetapi juga ada hablum minannas. Kita harus punya hubungan yang baik kepada Allah dan juga harus punya hubungan yang baik kepada sesama manusia. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam banyak ayat, contohnya misalkan satu surat di surat Al-Baqarah. Ya. Di surat Al-Baqarah ada, di ayat-ayat ini juga ada. Aqimus shalah wa atu zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Artinya aqimus shalah ini adalah satu bentuk implementasi kita sebagai bentuk baiknya kita kepada Allah, hablum minallah. Betul ya? Dan menunaikan zakat ini merupakan bagaimana implementasi kita berbuat baik kepada sesama. Menunaikan zakat, berikan manfaatnya. 2,5% kita bagikan, maka orang-orang yang di sekitar kita merasakan manfaatnya. Di ayat yang lain contohnya misalkan Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu. Salatlah untuk Rabbmu. Wanhar, salat adalah hablum minallah. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Disembelih, kemudian dipotong-potong, dimasukin ke plastik, dibagikan. Nanti kita dibagikan, orang-orang yang kemudian nerima senang luar biasa, bahagia sekali. Itu namanya hablum minannas. Pak, insya Allah ketika kemudian kita bisa menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas, kita termasuk manusia yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Demikian Pak Riza. Oke. Syukran jazakallah Ustaz Atap yang tadi sudah menjelaskan ya, luar biasa terkait ayat 6 dan ayat 10. Intinya adalah tentang hablum minannas ya Ustaz ya, bagaimana kemudian hubungan kita terhadap sesama kita, terhadap orang lain. Jika pada ayat 1 dan ayat 1 sampai dengan ayat 5 kita belajar tentang bagaimana adab dan etika kepada Allah dan Rasulullah. Di ayat 6 sampai dengan 10 ini kita belajar tentang bagaimana adab dan etika terhadap sesama kita. Betul. Hablum minannas, Masya Allah. Nah, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa sekali pembelajaran hari ini. Harapannya apa yang kemudian beliau sampaikan tadi bisa kita pahami, dan selanjutnya adalah bisa kita amalkan tentunya ya Ustaz Atap ya, agar menjadi amal untuk kita semuanya. Nah, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pembahasan ayat-ayat selanjutnya akan kita jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah Ustaz Atap ya, di pekan selanjutnya di hari Jumat ya, pukul 10 di channel SIT Usamah. Untuk sahabat Usamah yang sudah mendengarkan, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya terkait dengan video maupun dengan audionya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Giveaway time. Sahabat Usama semua, pertanyaan untuk giveaway pada pekan kedua adalah nama sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat ke Bani Mustalik adalah, sekali lagi, nama sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat di Bani Mustalik adalah. Nah, yang tahu jawabannya silahkan komen di bawah ini. Yang menang insya Allah akan mendapat hadiah yang menarik ya. Pengumuman di video selanjutnya. Sahabat Usama, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Warhaban ya syahrul Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.